Sampai papa surat ke sini ya. Besok saya ketemu saya. Tidak, saya lapor sendiri ke Mahkamah Agung, Pak. Ya, kami juga mungkin memeriksa secara internal, mungkin seperti itu. Ya, saya akan lapor Bapak, lapor Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera Muda Bidang Perapat saya akan lapor. 4 orang ini Pak, saya akan lapor Pak, karena saya patut curigai. 4 orang itu Pak. Ini Pak, namanya saya mau lapor ini. Ya Pak ya, ini namanya. Ini saya mau lapor. Saya sudah siap konsepnya. Ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ombudsman, KPK, bila perlulah saya lapor Pak. Begini pengadilan di Labuan Bajo. Bobroknya seperti ini Pak. Bobrok sekali Labuan Bajo ini. Bobrok Pak. Pak, saya mau tanya, jam berapa Pak Panitera termohon eksekusi datang? Saya mau tanya, jam berapa? Tolong Bapak ini. Jam berapa? Harus terbuka Pak. Jam berapa mereka? Jam 3. Aktanya mana Pak? Aktanya. Saya melihat aktanya. Saya harus lihat aktanya. Jam berapa? Artinya saya hanya lihat beda jam saja bisa itu tunda eksekusi. Jam, saya melihat jamnya. Minta aktanya. Ini kan hanya penetapan. Aktanya saya meminta Pak. Fotokopinya. Akta mereka harus saya minta. Tidak bisa seperti ini. Ini membiarkan kita untuk benturan di lapangan juga bisa ini pengadilan ini. Ya, membuat kami di lapangan antara Ini pengadilan ini. Iya, bikin orang benturan di lapangan. Kita ini benturan di lapangan dibikinnya. Bikin benturan di lapangan ini. Ini kan Pak, Bapak Wakil Ketua Pengadilan, Bapak bisa bayangkan ini jam 3. Jam 3 Pak Wakil Ketua bisa merubah eksekusi. Apa dasar hukum seperti ini? Apa dasar hukumnya Pak? Apa dasar hukumnya? Saya mau tanya Pak Panitera, apa dasar hukumnya Pak? Jam 3 bisa merubah eksekusi, mau datang dalam mau eksekusi ke sini. Hanya beda 1 jam tutup kantor berdasarkan aturan tenaga kerja. Jam 4. Jadi begini bisa dijelaskan. Saya harap Bapak jelas. Tentang akte yang saya katakan itu tidak hubungan dengan eksekusi. Akte itu adalah seseorang mengajukan PK, wajib saya membuat akte. Setelah itu akte. Bukankah berdasarkan ini Pak Panitera bahwa bisa membatalkan tidak punya eksekusi? Jadi ini Pak, saya jelaskan dulu. Saya akan lalu. Iya, ada 1 jamnya ini Pak. Jam mereka datang di sini jam 3. Jam 3 Pak ya, bisa membatalkan eksekusi hari ini. Jadi yang Hebatnya pengadilan di Labuan Bajo, seperti di 1 jam sebelum kantor tutup bisa asal ada sesuatu. Patut saya curigai. Ini sudah tidak benar di pengadilan ini. Bobroknya pengadilan Labuan Bajo itu seperti ini. Bobrok sekali. Bobrok. Apa artinya ini? Jam 3. Ini ada sesuatu, kalau tidak ada sesuatu Pak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini bikin benturan di lapangan. Kalau terjadi apa-apa, pengadilan harus bertanggung jawab. Kalau kami sendiri eksekusi, pengadilan harus tanggung jawab. Harus bertanggung Kami jawab. bikin eksekusi sendiri. Harus pengadilan harus bertanggung jawab. Kami kan eksekusi sendiri. Sesuai dengan yang kami terima. Pengadilan siap tanggung jawab. Ini sudah tidak benar. Masa jam 3 kemarin orang datang mau mohon PK itu diterima, bisa tunda eksekusi hari ini. Logikanya hukumnya bagaimana Pak Wakil Ketua? Itu saja yang saya tanya. Kalau tidak ada sesuatu Pak, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin Pak Wakil Ketua. Sangat tidak mungkin. Ada sesuatu di balik ini. Ada sesuatu. Jam 3 bikin rame ini Labuan Bajo, bikin rame pengadilan Labuan Bajo. Bobroknya pengadilan Labuan Bajo seperti ini. Bobroknya pengadilan Labuan Bajo seperti ini. Pantas orang luar cerita seperti ini. Pantas ini. Sudah sangat pantas. Baru saya saksikan sendiri. Saya dulu tidak percaya pengadilan Labuan Bajo tempat saya lahir seperti ini.
Tahu-tahunya memang benar seperti ini. Jadi kuat sudah dugaan saya memang benar bahwa inilah Pengadilan Labuan Bajo. Ada sesuatu bisa berubah semuanya. Bisa berubah Pak. Coba Pak Wakil Ketua bayangkan jam 3 orang datang bisa berubah PK, bisa berubah eksekusi hari ini. Bisa berubah hari ini Pak Wakil Ketua. Kalau tidak ada sesuatu itu sangat tidak mungkin. Saya yakin Pak Wakil Ketua itu orang hukum, sudah ahli di bidang hukum, dalam bidang peracara. Sudah sangat paham. Sudah sangat paham tentang itu. Sudah sangat paham. Itu kalau tidak ada sesuatu Pak, bohong itu. Sangat bohong. Ada sesuatu Pak di balik ini. Bapak mungkin tidak, tapi ada yang lain, siapa tahu. Saya yakin itu Pak. Bapak mungkin tidak. Bapak mungkin tidak, tapi orang lain siapa tahu. Bapak tidak tahu Pak. Saya sangat besar kemungkinan saya Pak. Ada sesuatu ini. Ada sesuatu. Kalau Bapak tidak percaya, kalau saya tidak apa-apa. Biar ramai. Inilah Pengadilan Labuan Bajo itu seperti ini. Bobroknya seperti ini. Kalau ada sesuatu bisa berubah. Apapun benar bisa salah kok di sini di Pengadilan Labuan Bajo. Kalau begini model seperti ini. Saya bagaimana bayangkan jam 3. Saya terbang dari Jakarta hanya datang eksekusi hari ini. Saya terbang dari Jakarta Pak. Bapak bayangkan ini seperti ini Pak. Bapak bayangkan. Bayangkan. Saya tidak tahu kalau seperti ini. Baru pertama saya seperti ini Pak di Labuan Bajo ini. Kenapa kok seperti ini? Kenapa? Berubah jam saja bisa berubah eksekusi. Jangan-jangan bisa kalau sudah putus hari ini, asal belum dikasih kepada yang lain, bisa berubah juga besok. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini contoh. Ini fakta Pak, fakta hukum ini. Fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak bisa dipungkiri Pak. Ini benar-benar fakta hukum. Benar-benar. Pengadilan Labuan Bajo memang inilah kenyataannya. Baru tahu oh benar saya sudah sampai di Pengadilan Labuan Bajo. Benar saya tahu bahwa begini Pengadilan di Labuan Bajo tempat saya lahir. Bobroknya Pengadilan Labuan Bajo di sini. Bobroknya Pengadilan Labuan Bajo di seluruh Indonesia mungkin di Labuan Bajo. Saya baru tahu seperti ini. Saya baru tahu seperti ini. Saya hanya heran Pak Wakil Ketua, mohon maaf saya sedikit agak marah. Hanya berubah jam bisa berubah semuanya di Pengadilan Labuan Bajo. Tidak bisa dipungkiri Pak. Jam 3 Pak. Bayangkan ini jam 3 Pak Ruben. Jam 3 Pak. Jangan-jangan ada sesuatu ini Pak. Pak, kalau saya tidak ada. Silakan Bapak begitu, tapi patut saya curiga ini. Patut saya curiga Pak. Kita boleh bagaimana Pak Kusum jam kita jam 3 itu kita buat. Iya, tidak. Ini kita sudah menjelaskan. Tapi wajib kami curigai Pak. Terserah. Wajib kami curigai dan wajib tetap kami lapor. Betul. Kalau saya lapor 100% saya pasti lapor ke Jakarta. Pasti 100% saya akan Karena tidak lapor. masuk akal Pak. Pasti saya lapor. Jadi pertanyaan. Saya pasti lapor. Tidak mungkin saya diam begitu aja masalah ini Pak. Biarkanlah orang atas tahu di pengadilan di Dan seluruh kami akan Indonesia. simpan di YouTube biar semua Indonesia tahu juga modelnya Pengadilan Labuan Bajo. Kita Begini, masuk di YouTube tidak apa-apa. Seperti Bapak tadi sudah produknya sudah ada. Produknya bagaimana? Produk hukum. Saya mau tanya. Pertama tadi berdasarkan akta, kemudian akta PK, kemudian ada penetapan, penangguhan, kemudian juga ada penundaan dari. Saya mau tanya Pak. Bapak ini menurut Bapak sebagai hakim di sini, apakah benar berubah penetapan ini hanya beda jam? Saya menjelaskan sebagai humas pengadilan. Saya tidak mau tanya humasnya dulu Pak, sebagai Bapak sebagai wakil ketua, Bapak sebagai hakim. Saya mau tanya itu saja Kalau dulu. saya sebagai hakim tidak boleh berpendapat selain di dalam produk itu. Ya karena itulah Pak, saya ini curiganya seperti itu. Curiganya sudah seperti itu Pak, bahwa pengadilan kami sudah membayar semuanya ya. Kita sudah bayar semuanya ya, sudah bayar. Jadi ada semua segala macam. Jadi bisa berubah. Itulah hebatnya Pengadilan Labuan Bajo. Hebatnya Pengadilan Bajo karena ada sesuatu bisa berubah sesuatu. Hebat itu Pak. Apa tidak hebat itu?
kalau di Luar pengadilan biasa. luar biasa di pengadilan Labuan Bajo. Coba bayangkan jam 3 mana tadi? Jam 3 ada orang datang, bisa hanya selisih 1 jam mau tutup kantor. Kalau tidak ada sesuatu, itu mustahil. Bohong. Bohong semua itu. Bohong. Bohong itu. 100% itu bohong. Bohong. Restoran di Bang itu jam 1 lewat. Kan di sini jam 3 pas ketemu ada di Bang restorannya di sana begitu jam 13. Saya tidak menanyakan itu. Bapak itu saya mau tanya, dia datang jam berapa di sini? Jam 3 tapi sebelumnya aku koordinasi kita taksir Jaya. Dia bayar di jam 13. Buktinya kita secara hukum jam 3 Pak di sini. Bapak orang pengadilan Pak. Betul Pak. Bapak orang pengadilan tidak bisa dipungkiri Pak. Ini sudah bukti, Pak. Bukti. Begini, dia sebelum kita buat ini kan datang store dia. Kami tidak mau tahu itu, Pak, ya. Kami Yang ada di sini Pak. Ini sudah buktinya, Pak. Kami jelaskan dulu terbitnya ini karena kita nunggu store Jaya dulu. Bukan serta Sekarang saya cuma tanya Pak Ruben, benar nggak menurut 1 hari sebelum eksekusi itu bisa lakukan ini Pak? Kali itu kewenangan saya. Pimpinan. Ya itulah karena itu Pak. Saya hanya menerima. Karena itu dasarnya kita ini gobroknya di Labuan Bajo seperti ini. Dasar ini yang kami curigai, sudah, Pak. Curigai. Ada apa di balik Ada ini semua? apa sesuatu ini Begitu. di sini nih. Labuan Bajo kok begini, ke tempat pengadilan tapi tempatnya tidak adil. Itu Pak Ruben, saya Pak Ruben tahu. Pak Ruben tahu ini selang 1 jam kalau menurut aturan hukum ketenagakerjaan nomor 3 jam kerja itu 8 jam. Di pengadilan ini buka jam 8 sampai jam 4 berarti 8 jam. 1 minggu 40 hari. Pulang setengah 5 oke lah berarti 1,5 jam. Pulang berarti hanya selisih 1,5 jam. Bisa berubah keputusan. Kalau kita ikutin Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang jam kerja, hanya rubah 1,5 jam di pengadilan Labuan Bajo. Bisa berubah itu keputusan. Kita sama-sama orang hukum di sini, Pak. Hanya beda tempat Bapak di sini sebagai hakim, kita sebagai pengacara. Beda, hanya itu saja bedanya. Tapi kok di sini bisa berubah semuanya. Kita datang dari Jakarta, Pak, tidak mengerti kalau hari ini tidak eksekusi. Coba Bapak Wakil Ketua bayangkan itu berapa kerugian material kami. Coba Bapak hitung itu. Bapak pertimbangkan secara logika hukum. Saya juga, Pak. Tadi malam mau masuk minta saya. Batal masuk mintanya gara-gara mau eksekusi, Pak. Bapak hitung nggak itu Pak? Dipikir tidak pengadilan. Kerugian kami seperti itu. Tidak bisa seperti seenaknya saja pengadilan seperti ini. Wah, gitu. Silakan. Pertanyaan saya ini juga, Pak. Kalau menurut Bapak sebagai hakim di sini, memberitahukan kami pada jam hari ini, benar tidak? Kalau prosedurnya kemarin harusnya sudah diserahkan kepada Sudah serahkan. Kenapa tidak diserahkan kemarin? Saya mau tanya itu saja. Kenapa Bapak tidak serahkan kemarin? kemarin itu penetrakannya harus menyerahkan sore hari pada waktu jam. Sore hari jam berapa Pak? Hari kerja menurut aturan di Indonesia? Kami di sini jam 4:30. Setengah 5. Kalau Bapak itu baru orang lapor jam 3. Terus antar ke kitanya jam berapa Pak? Enggak, saya mau tanya itu dulu Pak. Itu kalau Bapak itu tanda tangan jam 3, lengkapin sampai dengan setengah 4, antar ke kawinnya. Bagaimana? Terus Bapak kan tahu bahwa saya ini tinggal di Jakarta. Kami ini pemohon eksekusi ini tinggal di Jakarta. Kapan surat itu bisa sampai? Apakah kalau kirim kemarin jam 4 bisa sampai? Tidak jam 5 di Jakarta. Itu pertanyaan saya kira menurut Pak Hakim bagaimana? Yang saya mau oke, saya sudah penetapan Pak Hakim. Yang saya mau tanya oke, itu kemarin ada orang datang jam 3 dan selesai beres-beres bla bla jam setengah 4. Kirim ke kita itu hari apa? Aduh Pak Hakim ini bolak-balik, mohon maaf Pak Hakim ini bolak-balik. Bapak orang datang jam 3, saya mau mengajukan